semuanya. Yuk, hari ini kita akan outing kelas virtual ke rumah produksi Munafood. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim untuk kita perjalanannya. Alhamdulillah mudah-mudahan lancar ya. Kemudian jangan lupa juga memakai maskernya. Yuk, kita mulai jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Di tempat yang akan kita kunjungi sebagai salah satu lokasi outing virtual di Gugus 5. Betul, di mana teman-teman? Ada tahu satu Sonia? Di mana? Di mana ya? Kayaknya di banyak-banyak rumah deh. Betul. Jadi kita ada di mana saja? Kita lagi ada di salah satu rumah produksi yang ada di daerah Depok. Namanya adalah Rumah Produksi Munafood. Oke teman-teman, nah kita mau ngapain aja di dalam? Yuk ikuti kita terus ya. jangan kemana-mana, tetap lihat dan tetap tonton ya. Nah teman-teman, kita sudah sampai nih di pabrik rotinya Munafood. Nah ini ada tulisannya masker produk. Wah, kita harus pakai masker untuk masuknya ya. Ya teman-teman, kita saksikan bagaimana proses pembuatan kuehnya ya. Yuk. Assalamualaikum. Nah ini dia teman-teman tempat produksi rumah produksi Munafood. Yuk kita ketemu sama ownernya. Yuk, ini dia ibu yang cantik dan masih awet muda ini. Namanya Bu Endah Kurnianingsih. Apa kabar Bu Endah? Assalamualaikum. Baik, ini saya perkenalkan teman-teman saya. Ada Bu Nani, kemudian ada Bu Cynthia, Bu Sonia, dan ini ada Bu Desi. Gitu, kami dari SDC Al Hikmah. Maksud kami tujuan kesini adalah ingin ada pembelajaran tentang kegiatan ekonomi. Begitu Bu Endah, mau tanya Bu Endah, pertama kali itu kok kepikiran donat gitu, kok bukan yang lain gitu, apa ya? Kenapa ya? Kok bukan apa gitu, atau pernah sebelumnya pernah yang kue-kue yang lain gitu, tiba-tiba memutuskan donat gitu? Ini anak-anak, saya akhirnya memutuskan donat setelah mencoba berbagai macam produk, dari coklat karakter yang kayak punya Bu Amin itu, kemudian roti manis. Rotinya padahal enak deh. Roti manis, tapi kendalanya kalau roti manis kan harus bikin malam. Iya. Harus fresh ya. Harus fresh paginya. Dan kendala di saya, karyawan nggak bisa kerja malam karena mereka punya keluarga. Jadi saya berpikir apa ya yang bisa dibikin pagi sampai sore, continue, yang sering dimakan orang ya. Cepet ya. Orang sering makan gitu ya, selain roti. Ya saya berpikir kalau nggak donat atau nasi atau roti. Roti sudah, nasi juga harus ready, apa ya, harus dibikin saat itu, kemudian disajikan saat itu ya. Nah dulu ibu bikin donat itu tahun 2017 kalau nggak salah, pertama bikin. Pertama kali ya. Nah, zaman belum banyak orang bikin donat frozen. Iya, berarti ini pendahulu donat frozen ini ya? Gitu Ya, termasuk golongan awalun lah. Awalun. Ya, baik begitu Bu Endah. Jadi karena ada biar yang muda cepat konsumsi sama ibu-ibu juga gampang kepada putra-putrinya ya. Baik yang beli begitu. banyak. Ya Bu Endah, teman-teman kecil kita nih pengen tahu nih bahannya apa saja, kemudian alat-alatnya juga apa saja yang digunakan. Ya, oke, kalau begitu kita kesini ya Bu ya. Kalau kita mau bikin donat, yang perlu kita siapkan adalah pertama siapkan tepung ya. Kemudian kedua siapkan ragi. Ketiga siapkan pelembut. Pelembut ini jadi nanti donatnya lembut. Keempat
baking powder, ya. Kelima, apa ini? Mentega. Kemudian keenam, ini adalah garam, ya. Kemudian ketujuh, telur. Nah, kedelapan, karena ini namanya donat susu, maka kita pakai susu. Kenapa dinamakan donat susu? Karena kita pakai susu. Ya. Setelah susu cair ada susu bubuk, ya. Kemudian ada gula pasir sedikit, ya. Gula pasir sedikit yang sudah jadi ini. Nah, ini yang sudah ditimbang. Jadi kita nggak usah nimbang lagi. Ini sudah saya bikin satu bumbu untuk 5 kilo tepung. Oh. Nah, sekali mixer di sini, ini taruh, tepungnya taruh, ini aduk, susunya taruh, telurnya taruh, itu aja. Gampang kan? Nanti coba ya teman-teman di Nah, rumah. teman-teman bisa coba nih. Tadi Ustazah Bu Endah udah memberitahu nih bahan-bahannya. Nah, kalau teman-teman mau coba di rumah bisa. Kita gunakan terigu seperempat aja, jadi nggak terlalu kebanyakan. Ya, kalau terigu seperempat ya kita jadi 18 donatan lah. Banyak kan 18. Telurnya satu. Oh. Nah, kalau di sini karena kita bikin banyak, 5 kilo, nanti jadinya 200. Oh, 5 kilo takarannya 200 donat. Iya, 200 donat, lebih dikit. Nah, karena 200 donat, kita nimbangnya nggak bisa satu-satu, kita nimbang pakai ini. Oh, itu. Apa ini namanya nih, Bu? Alat potong timbang. Gitu. Nah, nih, jadi alat potong timbang itu, ini alat sekali mencet, kita sudah bisa nimbang 36 donat. Taruhnya di mana? Adonannya taruh di sini. Ya, adonannya taruh di sini. Jadi teman-teman. Ini mungkin kalau di rumah tangga nggak ada, tapi kalau kita usaha jumlah banyak, kita sangat butuh bantuan ini, ya. Adonan masukkan ke sini, dipipihkan, terus masuk ke sini, ya. Kita potong, sekali potong, ketika dikeluarkan sudah jadi 36 potongan. Terus tumpahin di sini. Tumpahin di sini jadi 36 potongan, baru dironding. Dironding itu dibuletin. Sebelum dibolongin kan dibuletin. Seperti itu, ini meja untuk membuat rondingan. Setelah dironding, ronding ya sampai selesai, baru di sini mejanya tadi agak ke sana, itu tempat untuk bolongin. Donat yang ada isinya? Nah, untuk yang donat ada isinya kan nggak perlu dibolongin. Isinya di sini. Setelah dibuletin, kita mau bikin isi apa? Di sana ada sarikaya, durian, banana, sampai ke bawah itu ada 9 macam. Bikinlah di sini. Setelah dibuletin, di sini proses ngisi. Proses ngisi ada tuh yang nggak bolong, berarti donat isi. Dalamnya ada isinya. Supaya nggak teka-teki, isinya dikasih tulisan karena semuanya kan semuanya sama. Biar nggak kita buka satu-satu. Gimana juga? Ini kalau ini kan kelihatan ya, ini donat original. Ininya bolong. Nah, ini donat apa? Kita nggak tahu ini isinya apa kalau nggak ada tulisannya. Maka kita kasih tulisan, oh durian. Ini tulisan ini harus nempel terus ke sono, tulisan duriannya harus pindah gitu. Jadi di paknya juga ada tulisannya. Tulisannya ya, tulisannya ada. Ikut terus tulisannya, jadi nggak ketuker-tuker isinya.
pembelajaran kali ini kan kita sedang belajar dengan kegiatan ekonomi. Tadi kita belajar di kegiatan produksi, yaitu mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, kegiatan itu namanya produksi. Orang yang memproduksinya seperti Bu Endah itu namanya produsen, gitu ya. Kemudian nanti kue-kue yang sudah jadi ini akan biar sampai ke konsumen gimana? Akan disampaikan secara distribusi, bisa lewat reseller, bisa lewat warung-warung, dan bisa diambil sama bapak-bapak Gojek, Grab. Dan Nah teman-teman, ini merupakan salah satu contohnya donat yang sudah digoreng dan sudah ditap dan dia difrozenkan. Tujuan difrozenkan adalah supaya bisa dikonsumsi dengan dengan jangka waktu yang cukup lama, gitu ya. Seperti yang tadi Bu Endah katakan, setelah dingin nih, teman-teman bisa mengkonsumsinya dengan cara digoreng terlebih dahulu, atau dimasukkan ke microwave, atau yang zaman sekarang air fryer, atau dikukus teman-teman. atau teman-teman mau makan langsung setelah nih agak hangat gitu ya, langsung dimakan pun ternyata boleh, karena dia ternyata saat dipakai ini sudah 80% sudah digoreng ya teman-teman. Jadi Sudah matang ya, Nah, Ustazah, ya, sudah betul matang, ya? jadi sudah siap untuk dikonsumsi betul. ya. Nah, teman-teman, sekarang Ustazah Desi yang akan menjelaskan ternyata di sini selain ada donat, di sini juga ada roti goreng. Kemudian ada apa lagi Ustazah Sonia? Ada pizzanya juga teman-teman ternyata. Nah, berarti di sini tidak hanya donat ya, ada banyak sekali produk seperti roti goreng, kemudian pizza, dan rasanya pun beraneka ragam, bermacam-macam ya, tidak hanya ada satu. Nah teman-teman, bagi yang berminat boleh nih datang langsung ke sini untuk untuk membeli, atau teman-teman bisa membeli produk ini secara online ya Ustazah ya. Bisa secara online. Betul, teman-teman, di sini roti gorengnya itu yang Ustazah Cynthia pegang itu ada rasa sosis. Ini kayaknya kesukaan teman-teman semua ya. Dan ternyata ini beda-beda loh Ustazah. Di tangan Ustazah Cynthia sosis, di tangan Ustazah Rani ada apa ya? Keju mayo. Masya Allah, ada keju mayo. Wow, Ustazah Desi ada apa? Di sini ada rasa ayam. Masya Allah, Yang ini kesukaan siang teman-teman Ustazah semua. kita ngomongin makanan perutnya jadi kriuk-kriuk gitu. Iya. Nanti teman-teman bisa melihat Ustazahnya mencicipi ya. Oke, baik. Ada rasa baru loh. Aduh, Ada rasa baru. beef teriyaki. Ada beef teriyaki. Yuk ikutin terus ya teman-teman ya. Mas, sekarang kita akan melakukan kegiatan Konsumsi. Setelah tadi diproduksi dan distribusikan, sekarang kita akan mengkonsumsi. Nah, kita ini berperan sebagai apa berarti Ustazah? Konsumen. Yuk ikutin Ustazah. Ini Bu Endah, ini rasa apa nih Bu Endah? Ini yang mini. Oh, ini mini. Ini dalamnya Boleh nggak ada satu isinya. ya. Oh, Kita ini. ambil ini. Nah, Kita donat bunganya ini, udah. ya. Kita sebagai konsumen Bu Sonia. Mangga. Kita duduk di sana yuk. Yuk, kita makan dulu. Terima kasih, Bu Enda. Sumen teman-teman. Nah, silakan boleh dilihat teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sini. Nah, di mana ini kita di sini Ustazah? Ya, kita berada di pasar mana Ustazah? Pasar modern. Pasar modern yang menjual segala kebutuhan hidup seharian ya. Betul, Ustazah. Nah teman-teman, ingat ya, sebelum kita memasuki ke area pasar modern, jangan lupa ikuti Ustazah untuk selalu menjaga prokes, yaitu dengan cara cuci tangan pakai sabun. Yuk. Yuk kita lihat yuk teman-teman. Tangan dulu. Setelah kita tadi prokes, kita masuk ke pasar modernnya dan kita ambil keranjang atau troli. Ya, yuk cek it out. Nanti ada bersih, ada AC semua. Baik, kita sudah masuk ke dalam pasar modern. Betul, Ustazah. Dan kita lihat ciri-cirinya Ustazah Cynthia. Iya. Ini ya teman-teman, di pasar modern itu ternyata
ya teman-teman, ini mau saja. Ya. Kemudian ada apa lagi saja? Ada AC loh teman-teman ternyata. Nah, di pasar modern ini juga banyak sekali teman-teman menjual kebutuhan sehari-hari. Boleh dilihat teman-teman, ada buah, ada sosis, makanan siap saji, dan tadi di depan kita melihat ada apa ya teman-teman? Ada sayur ya. Ada sayur-sayuran. Nanti kita akan jelas kalau telur, ada daging ayam, ada daging, dan kebutuhan harian lainnya. Ya, jadi ikutin kita terus ya teman-teman. Baik, teman-teman, ada juga contoh dari para peternak kita yang membuat telur omega, kemudian didistribusikan di pasar modern ini. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman gugus 5, ini adalah tempat distribusi susu ya. Jadi nanti setelah dari pabrik susunya dikemas seperti ini. Nah, supaya kalian sehat, kalian harus minum susu ya. Nah, kalian bisa belinya di tempat distribusinya ya, seperti di pasar modern ini. Ayo. Hai teman-teman, nah kali ini Ustazah Desi akan menjelaskan tentang pendistribusian minyak. Nah, ini adalah salah satu barang produksi yang didistribusikan ke pasar modern. Selain minyak, di sini juga ada kentang, kemudian ada sosis atau makanan yang instan. Untuk pasar modern, pembayarannya di kasir dan bisa juga menggunakan kartu, begitu ya. Nah teman-teman, kita sudah selesai di pasar modern. Sekarang kita mau kemana Ustazah? Kita ke pasar tradisional di pasar Depok Jaya. Betul, yuk ikuti kita terus ya, cekidot. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pasar tradisional Depok Jaya. Oke, yuk teman-teman ikutin saja. Ayo. Ya teman-teman, kita sudah sampai nih di pasar tradisional, yaitu di pasar Depok Jaya. Ternyata di pasar tradisional juga kita harus melakukan yang namanya prokes ya. Nah sebelum masuk ke pasar kita cuci tangan dan siapkan masker kita. Yuk kita cuci tangan dulu sebelum masuk. Jangan lupa pakai sabun ya.
setelah semuanya selesai, ayo ikutin Ustazah lagi, kita lihat di dalam ada apa ya. Teman-teman semuanya, kita udah sampai di dalam pasar tradisional Pasar Depok Jaya ya. Ini terdiri dari 2 lantai ya. Di sini di lantai atas ini menyediakan baju-baju, obat-obatan, makanan ringan, perhiasan dan lain-lain. Nanti kita lihat ke bawah ya. Di bawah ada apa? Yuk, check it out. Ini suasana di pasar tradisional. Para pedagang dan pembeli berbaur di sini. Ya, di sini tidak ada kasir, tapi langsung dilayani oleh penjualnya. Dan di sini juga tidak memakaikan kartu, tapi dengan uang cash, begitu ya. Dan di sini juga enaknya apa? Kalau di pasar tradisional itu boleh tawar menawar. Kalau di pasar tradisional modern nggak boleh ya, tawar-nawar ya. Berjualan di pasar Depok Jaya, Bu? Sudah lama. Kira-kira berapa lama, Bu? Dari tahun 87. Wah, 87 teman-teman. Belum ada lahir ya, gitu ya. Ya baik Ibu-ibu. Ini kalau saya boleh tahu, ini kepersediaan dari bawang, tomat, cabai dan lain-lain, ini belinya di mana ya, Bu? Di pasar induk. Oh iya, dari pasar induk ya. Kemudian jadi pasar induk itu jadi distributor besarnya, kemudian dibeli oleh Ibu ya sebagai pedagang di sini, juga sebagai distributor di pasar di sini sebagai penjual. Begitu ya. Bu, ini tadi harganya berapa, Bu, tadi? Seperempat 15.000. 15.000 boleh saya tawar, Bu? Boleh. 13 boleh? Ya, oh boleh. Tuh kan teman-teman dapat ya. Alhamdulillah. Kasih seberapa Ibu? Ya, Terima kasih. Silakan. Kalau ini brokolinya berapa nih, Bu? Brokoli. Brokolinya yang mana, ambil dulu? Yang ini dulu ya, nih aja. Nah, ini berapa nih? Ambil plate dulu. Ya, ini berapa nih, Bu? Ini 8.000. 8.000. Ya. Ya berapa? 7.000 boleh, Bu? Ya. Wah, makasih banyak loh Ibu. Jadi teman-teman di sini bisa ditawar, memang. Tapi Ibunya baik banget nih penjualnya. Dan di sini kita ada interaksi ya, interaksi antara penjual dengan pembeli seperti itu ya. Ya, ya ini kita bayarnya pakai uang cash karena di sini nggak bisa pakai kartu ya, Bu. Ya, kalau cash karena di sini belum. Ya, belum siap ini. Nanti kalau sudah ini siap. Ya. Jeruknya berapa, Bu? Ya, jeruk. Oh, jeruk 6.000 satu. Enggak, kembali 8. Iya. Ayamnya berkokok. Berapa kilo? Jadi 14. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman, rangkaian kegiatan kita ya virtual outing kita hari ini telah selesai, dimana kita sudah melihat proses ya pembuatan donat. Betul, pembuatan donat. Nah teman-teman tadi sudah lihat kan proses pertama menuangkan tepung ya Ustazah. Iya, betul. Terus ada apa lagi Ustazah? Tuangkan untuk menteganya. Betul. Dan kemudian bahan-bahannya diaduk ya. Sampai dengan tadi proses penggorengan ya Ustazah Iya, ya. Penggorengan, pengepakan, dan sekarang proses
Apa nih teman-teman? Pendistribusian. Nah, kita sebagai apa teman-teman, ada yang tahu? Kita sebagai konsumen. Nah, teman-teman, semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat kepada teman-teman. Semoga teman-teman memahami arti dari kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, teman-teman, Ustazah Cynthia, Ustazah Desi. Ustazah Nani. Ustazah Sonia pamit untuk kegiatan virtual outing hari ini. Semoga teman-teman bisa Mengambil Manfaat manfaat. dari kegiatan ini. dari Ustazah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.